kan banyak yang UMKM, Bu kita kok nggak dapat gitu, gimana? Ini kan katanya UMKM terlibat. Aturannya itu dia harus punya dapur 20 kali 20. Jarang loh UMKM yang bisa menyediakan itu. Semoga Pak Prabowo mendengar ya. Pak Prabowo mendengar dong. Semoga mendengar dan Kementerian UMKM juga mendengar. Balik lagi Cuaniki, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Apakah sudah makan bergizi gratis tentunya? Kita akan ngomongin masalah makan bergizi gratis bersama, kita manggilnya dengan Bu Rini, Ketua Asosiasi IUMKM ya Bu ya? Iya. Aku Mandiri Bu Rini. Iya, nama lengkapnya Hermawati Setiorini. Pengen dipanggilnya Bu Rini atau Bu Herma, saya manggilnya Bu Rini aja. Boleh. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat dan semangat. Gak capek kan Bu? Ya enggak lah. Kan kalau tadi katanya jauh. Ya jauh tapi kan tetap Indonesia. Oh siap. Bu, cerita Aku Mandiri ini apa sih Bu? Mungkin banyak penonton Cuaniki ataupun yang menyaksikan podcast ini belum tahu apa nih Aku Mandiri ini. Ya nih Don Cuan nih pengen ya kepo-kepo ya. Cuan Bu, yang penting cuan Bu. Kepo-kepo. Aku Mandiri itu organisasi penata hubungan atau pusat informasi di mana program UMKM yang ada di pemerintah kadang kan UMKM nggak tahu. Sosialisasinya kurang. Nah kita yang sebenarnya untuk menjembatani. Nah organisasi ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia, cuman yang berperan aktif kan jarang. Nah kita menempatkan yang lebih aktif bisa terhubung dengan pemerintah gitu, karena memang kita tidak ke politik ya. Jadi setiap program pemerintah bagaimanapun caranya UMKM harus tahu, mendengar gitu. Nah saya makanya kadang meminta dari dinas-dinas atau pemerintah supaya ayo apa yang mau disosialisasikan kepada UMKM, prosedur syaratnya dan sebagainya. Itu jadi wadah ini memang wadah untuk pelaku usaha khususnya mikro. Mikro, kita tidak yang kecil, menengah, yang cuannya sudah besar gede. Ya. Kalau mikro kan masih butuh dibantu. Berarti gitu. Di bawah koordinasi Menteri UMKM. Kalau kita dulu koperasi UMKM, sekarang kan dipecah kan? Sekarang kan koperasi menterinya sendiri, UMKM sendiri. Nah kalau kita karena kita independen, kita bisa sinergi dengan siapapun. Seluruh kementerian kita tidak di bawah menteri siapapun. Berarti ini bukan badan atau lembaga pemerintah? Enggak. Makanya justru kadang negara ini butuh gitu organisasi yang memang benar-benar memberikan masukan dan solusi. Nah kan jarang ada yang seperti itu, nggak hanya teriak untuk nyalahkan, nggak bisa. Kita harus memberikan data yang benar gitu. Ada banyak asosiasi kan kayak gini nih Bu? Banyak banget, ribuan. Terus bedanya apa dengan yang lainnya? Ya mungkin kalau mereka, saya tidak memberikan stempel negatif, tapi kebanyakan tidak bergerak sampai ke bawah gitu. Tapi banyak juga yang bagus-bagus gitu. Kita nggak perlu ngomongin organisasi lain, tapi yang penting bahwa Aku Mandiri tujuannya bisa membantu mengimplementasikan program pemerintah gitu. Aku Mandiri lebih bergerak ke bawah. Iya, ke bawah. Yang lain mungkin di atas ya Bu ya? Ya tetap ada yang di bawah, jangan gitu loh. Jadi yang asosiasi di atas itu jenisnya burung. Iya. Bu, kalau udah ada asosiasi mengkomunikasikan gini, terus fungsi pembagiannya dengan Menteri UMKM seperti apa? Ya kalau kita nggak ada bagian-bagian dong, niatnya kan kita menata hubungan aja. Kayak kemarin ketemu dengan Pak Menteri kan justru ada hal yang kadang kita nggak tahu dari peraturan, justru kadang tahunya setelah ketemu kan. Nah jadi kita nggak ada bagian-bagian, tinggal bagaimana kita bisa menyelaraskan komunikasi gitu. Nah UMKM juga gitu, misalnya yang nanti ini jadi tema tentang makan bergizi gratis. Kan banyak yang UMKM, Bu kita kok nggak dapat gitu, gimana? Ini kan katanya UMKM terlibat. Nah karena kan memang kalau kalian nggak daftar ya nggak bisa. Begitu daftar syaratnya bisa apa nggak memenuhi. Nah itu yang sebenarnya kadang putusnya di situ. Bu, kalau ini Aku Mandiri lebih ke mengkomunikasikan kebijakan pemerintah ke UMKM, lebih banyak mana Ibu? Atau UMKM yang ke pemerintah?
Dua-duanya sama. Dua-duanya Ya, sama. karena setiap ada program misalnya akses keuangan, penyerapannya nggak bagus. Oke. Ya, kan kita di lapangan sudah melakukan untuk kerjasama tentang akses perbankan. Kendalanya apa kan kita kasih masukan. Berarti kan tuh suaranya UMKM kepada pemerintah. Ya. Nah, pemerintah biasanya lewat jurnalis ya, itu bisa menanyakan, oh gimana nih implementasinya kurang. Nah, karena ada ini gitu. Sama dengan program yang lain seperti itu. Ini asosiasi ini jumlahnya ratusan atau ribuan atau gimana? Kalau semua bergerak organisasi itu sebenarnya ya pasti kan anggota UMKM sendiri, kalau database pemerintah katanya 60 juta. Emang bisa UMKM di database? Nah, makanya itu. Tapi kan negara selalu bilang jumlahnya segitu. Nah, di kita itu hanya terdata sekitar 50.000, tapi itu udah gede banget. Seluruh Indonesia, Bu? Kabupaten, kota, provinsi ada Seluruh di Indonesia? Seluruh Indonesia. Kita ada di Maluku juga, gitu. Kita ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu. Kita ada. Itu kalau negara pasti bicaranya akan angka ada, tapi BNP alamatnya belum tentu. BNP alamatnya. Iya. Tapi kan cukup sulit mendata sektor UMKM ataupun terutama yang mikro-mikro ini kan Bu, pemerintah akan kesulitan kan Bu, karena mereka kan bikin usaha aja gitu loh. Ya, Saya kalau mau bikin usaha misalnya es teh Solo itu kan langsung aja bikin gitu Bu. Promosi ya. Iya. Langsung aja kan nggak usah daftar gitu. Ya, tapi kan sebenarnya pemerintah itu punya tangan di bawah ya, seperti lurah, gitu kan, camat. Dia kan tahu tuh Tugasnya kan cuma di meja aja. ya penduduknya. Ya. Karena kadang untuk mengajukan kredit itu kan ada surat keterangan usaha. Ya. Nah, sayangnya mereka hanya tanda tangan tapi tidak input data. Ada yang inisiatif daftar, ada inisiatif langsung, setahu saya teman saya itu langsung buka gerobak aja di pinggir jalan gitu. Nah, itu masuk usaha mikro kan Bu? Itu ultramikro. Ultramikro kan? Karena gini, banyak orang yang nggak paham bahwa pelaku usaha mikro itu kategorinya yang menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 itu omsetnya maksimal 300 juta. Pak Jokowi membuat PP 7 tahun 2021 di mana omsetnya maksimal 2 miliar. Jadi yang awalnya kecil turun ke mikro. Yang mikro semakin tidak bisa mendapatkan akses karena kan SDM mereka ya pasti di bawah SDM-nya akan kurang ya, karena edukasinya, pendidikannya, terus dia juga tidak dapat literasi apapun dari pemerintah itu. Jadi ya itu yang menghambat UMKM yang mikro itu untuk naik kelas gitu. Tapi yang kecil malah turun ke mikro, mereka lebih banyak bisa mengakses program pemerintah. Sorry, ini sebelum masuk ke tema utama makan bergizi gratis, saya masih penasaran dengan UMKM karena beberapa kali saya pelaku ini tapi ya usahanya bangkrut, belum cuan nanti. Tapi udah ada satu usahaku yang berhasil. Nah, Bu, saya kalau ngelihat contoh negara lain, ya sebenarnya nggak bisa apple to apple dibandingkan Jepang misalnya ya. Ketika ada teman yang mau usaha, dia itu sampai izin, bahkan benar tadi sampai ke tingkat kelurahan, sampai terus ke pencatatan pajak dan semuanya, sehingga itu terregistrasi dengan baik. Tapi pemerintah juga turun tangan di situ untuk membantu mereka. Di Indonesia seperti itu kan belum terjadi kan Bu? Belum terjadi. Dan sebenarnya bisa terjadi. Nah itu lemahnya di Indonesia sebenarnya kan database. Kalau mereka misalnya dari EKTP aja tahu pekerjaannya, kan selalu kadang maaf nih ditulis karyawan swasta, padahal udah nggak karyawan swasta, gitu. Tidak bekerja di mana-mana, wira swastanya mana? Menurut saya harus ada langkah yang dimulai segera, karena database itu penting untuk negara ini bisa menjalankan program secara benar. Ya kan, jadi bisa ketahuan, oh yang ini masuknya sebenarnya ultramikro, oh negara hadir di level ini. Nah itu yang kurangnya di situ, karena memang database-nya nggak ada dan seharusnya bisa. Kalau misalnya usaha kan ada ruko dan semuanya gitu. Kalau saya KTP-nya misalnya di kota tertentu, tapi saya punya ruko walaupun mungkin hanya berjarak 1 kilometer, tapi itu di
beda daerah gitu, daftarnya tetap di daerah itu kan, bukan berdasar KTP saya kan Bu? Oh enggak, bisa menggunakan domisili kan? Domisili, Ya, oh. sebenarnya hal yang seperti itu tuh sudah mudah. Karena misalnya mereka nggak punya SIUP, mereka juga bisa mengurus PIRT, Apa ya itu? izin rumah tangga. Oh, izin rumah ya. tangga. Terus ada OSS, mereka bisa mengajukan usaha untuk mendapatkan NIP melewati aplikasi Oke. digital. Hanya saja UMKM nggak semuanya melek digital. Gitu. Ya. Nah, pendampingan kepada UMKM itu kan juga kurang. Nah, saya berkali-kali selalu istilahnya ini para organisasi itu diundang aja. Jadi negara memberikan sosialisasi kepada para pengurus ya organisasi itu untuk menjadi penyambung lidahnya kepada UMKM. Itu sebenarnya lebih mudah. Saya bayangkan Pak Lurah dan staf-stafnya itu tidak hanya duduk di meja tanda tangan atau apa ngetik tapi juga keliling daftarin ini ada berapa ruko, usahanya apa, jenisnya apa kan bisa di gitu kan Bu ya. Khususnya yang di jalanan ya itu nggak terdata karena mereka kadang malah nggak banyak dapat akses ya untuk program pemerintah, mereka sering terlewati justru itu. Padahal kalau terdaftar gitu kan cukup penting karena problem UMKM yang saya ketahui kan masalah pendanaan kan Bu, finansial kan karena cari modal sulit kadang repot, bahkan perbankan pun juga nggak berani ngambil resiko kan, ujung-ujungnya mohon Bu pinjol masuk lagi ya kan Bu, seperti itu kondisinya Bu. Karena sebenarnya kalau program KUR itu mudah, syaratnya sebenarnya mudah, hanya saja kan ada kriteria mungkin domisili, terus tidak wajib jaminan. Nah, kan nggak tegas tuh. Akhirnya bank tetap meminta jaminan. Karena kalau istilahnya tidak wajib jaminan ya perbankan boleh saja dong minta jaminan karena belum trust dengan pelaku usaha itu. Nah, itu. Jadi memang susah sih kalau antara regulasi sama eksekusinya itu yang apalagi yang di pasar-pasar itu Bu. Kalau di Solo kan ada namanya pasar gede itu kan. Itu dari saya kecil sampai itu sampai kena gede. bank klitik ya. Nah, maksud saya mau ke sana Bu. Karena akses keuangan nggak bisa, bank klitik, bank detail, bank plecit. Kalau ibu saya dulu bank plecit itu ke sana. Jadi problemnya memang selalu di data Bu. Kementerian UMKM tahu ini kan Bu? Iya tahu lah dari harusnya nih Pak Menteri UMKM ini harusnya bisa lah data lah. KPI-nya itu aja dulu lah, nggak usah mengembangkan UMKM ke tingkat tinggi ya Bu ya. Karena sebenarnya tugasnya pelaku usaha kecil dan menengah tinggal menggandeng pelaku usaha yang di bawahnya, yaitu jadi off-taker ya. Pelaku usaha yang berhasil harus mampu menjadi off-taker, jadi pelaku usaha di bawahnya. Itu. 50.000 tadi Bu ya? Tujuan ini pinter lah, lebih canggih dari aku. Saya membayangkan ketika saya di daerah saya itu kalau weekend itu kan jalan di daerah saya itu kan banyak weekend sore gitu kan banyak, Sabtu sore itu kan banyak mungkin yang jualan dan semuanya. Saya ini nggak didata gitu. Kalau didata oleh pihak kelurahan ini kan asik dan begitu juga ini agak melenceng ya Bu ya. Sampah itu kan juga bisa itu Bu. Dan itu kan potensinya ekonomi ternyata luar biasa ternyata. Nah, problem lagi Indonesia miskin data. Misalnya punya data dibobol. untuk pinjol ya. Untuk pinjol. Yang pakai orang lain ya. Nah, nanti kalau udah kena pinjol baru pada teriak-teriak. Bu, ini problem data, problem bagaimana tadi literasi digital pihak UMKM kita seperti itu, dan ya ketika pemerintahan Presiden Prabowo ini kan bagus. Makan bergizi gratis. Ini kan bagus. Dan salah satu tujuannya kalau utama kan adalah pengen membuat sumber daya manusia itu menjadi lebih berkualitas, ngilangin stunting. Dan yang poin penting adalah memberdayakan ekonomi. Saya pernah ekonomi di sekitarnya. Saya pernah ngobrol dengan Pak Dadan dari Badan Gizi Nasional. Ya satuan pelaksana harus menyerap itu di situ. Kalau tidak baru keluar seperti itu. UMKM kita memang sudah siap Bu untuk itu. Sebenarnya kalau regulasinya bisa masuk sangat siap. Kok pakai kata sebenarnya itu gimana? Lah iya karena belum ada. belum ada.
Hanya berarti apa? Iya, Himbauan. iya, karena regulasinya memang tidak memungkinkan UMKM bisa masuk. Kriterianya saja sudah Harus apa kriterianya, Bu? misalnya UMKM gini, -nya? pendanaan yang berkelanjutan dia harus sudah siap. Oh gitu. Iya, makanya kan ini tadi saya udah hitung-hitungan nih sama teman-teman di belakang Hitung-hitungan apa, Bu? panggung. Ya, saya cerita, Mantap. misalnya taruhlah harus kan aturannya itu dia harus punya dapur 20 kali 20, Oke. ya kan? Mm-mm. Jarang loh UMKM yang bisa menyediakan itu, belum Oke. peralatan makannya. Mm-mm. Nanti untuk bahan mentahnya perharinya taruhlah kalau 10.000 untuk belanja mentah 3.000, Oke. ya toh. Untuk 10.000 satu hari udah berapa? Wes plus dengan operasional tenaga 4.000, 40 juta kali seminggu. Ya kalau negara membayar rembesannya langsung kan enggak. Tenornya 3 bulan. Nah berarti otomatis susah. Ya. Kecuali maaf nih, semoga Pak Prabowo mendengar ya. Pak Prabowo mendengar dong. Semoga mendengar dan Kementerian UMKM juga mendengar. Melibatkan BUMDes, nanti BUMDes yang mengolah pelaku UMKM di sana. Itu misalnya pakai dapur yang ada ruang serbaguna di kecamatan misalnya. Yeah. Nah kalau itu bisa berarti harus ada regulasinya. Nah siapkan dulu regulasinya. Kalau memang desa itu nggak punya dana, karena butuhnya duit gede banget, Gede ya. banget ya. Berarti harus ada instrumen tentang perbankannya. Nah, padahal proyek ini kan sudah berjalan. Iya. Terus harus ada pelatihan juga kan, Iya. tentang gizinya bagaimana. Sudah ada pelatihan. Nah, makanya kalau mau dievaluasi ya secepatnya saya berharap, halo Pak Prabowo, semoga ayo cepet-cepet dievaluasi dan UMKM masyarakat bisa terlibat. Dan pasti perputaran ekonomi di tingkat kecamatan atau kelurahan itu akan bagus. Karena nanti ibu-ibu yang nganggur nih bisa bantu suaminya. Ya. Terus maaf nih banyak juga yang lansia, mereka kadang dah anaknya kan punya urusan sendiri-sendiri untuk membayar yang bulanan dia nggak punya, itu bisa menjadi masukan. Itu pasti udah jempol lah untuk negara ini. Tapi kalau UMKM itu kan tidak dilibatkan secara untuk harus bikin dapur dan semuanya hanya supplier aja gitu kan, Bu? Ini masih katanya ya. Ya katanya lagi. Udah mau jalan 1 bulan loh kan. Ya, katanya kan mereka mensuplai nih. Ya. Tapi logikanya loh. Misalnya jeruk saja. Ya. Jeruk 1 hari berapa? Dia dapat 10.000. Mungkin nggak? Gula misalnya, kebutuhan kan pasti butuh manis, garam. Pasti dia akan membeli karena budgetnya segitu. Kalau vendor pasti akan ambil untung, nggak mungkin enggak. Pasti dia akan mencari harga yang termurah. Saya nggak negatif thinking ya. Cuman harus ada solusi negara supaya masyarakat itu terlibat gitu. Karena kalau UMKM akan para pengusaha ini jadi off takernya yang tadi disampaikan, petani diambil, kemungkinan iya, tapi kalau memenuhi untuk semua vendor, kayaknya pasti harus ada yang mengakomodir semua. Harus ada pendataan, misalnya padi masa panen sekian gitu kan. Ini diambil dari kecamatan ini berapa, kan harus ada koordinasi juga. Padahal sudah berjalan. Nah, tinggal ya ini evaluasinya, harus ada pengawasan. Kalau Bu Rini sejauh ini melihatnya seperti apa? Udah jalan 2 minggu kan ini, Bu? Ya karena anggota kita belum ada yang terlibat. Atau diambil misalnya pedagang pasar itu ya belum. Kita enggak, karena memang besar sih, kebutuhannya besar. Taruhlah minimal mereka dapat 3.000 aja. Tapi kebanyakan dapat 10.000 kan. Syaratnya apa sih itu, Bu? Untuk UMKM terlibat itu tadi ya? Cuan-cuannya harus banyak. Iya dong. Tapi bener sih, bisnis makanan gitu itu putaran uangnya kan per hari dan semuanya. Ibu saya aja dulu catering, Bu saya, Bu. Kan? Iya, itu kalau ada yang nunggak aja udah dia harus cari pendanaan dari luar tuh pusing itu. Iya, apalagi kalau udah diorder nggak dibayar. Nah itu kasihan lagi. Karena dia harus belanja sekarang itu juga. Misalnya belanja di warung nggak mungkin di tenor tuh, Bu. Iya, dan UMKM akhirnya nggak antusias karena mereka takut juga kayak pembayaran. UMKM nggak antusias ini, Bu. Iya, karena kan kecuali vendor yang ambil dengan maksudnya beli putus ya. Nah itu mungkin bisa. Tapi kalau masuk di dalam sistem itu
Kayaknya mungkin mereka kan belum tahu dibayar berapa hari sekali, berapa bulan sekali. Bu, Ibu tadi Bu Rini kan asosiasinya Aku Mandiri ini kan selalu berkomunikasi dengan Kementerian UMKM. Yang ini pernah diajak ngobrol, Bu? Dia ngobrol kemarin pas acara di Acara itu? televisi lain, kita sempat ngobrol. Enggak dapat- langsung dipanggil Menteri UMKM-nya untuk Kemarin sih bilang akan dengan Komisi 7 kan, karena supaya muncul regulasi ya. Iya. Termasuk kayak penghapusan hutang. Yes. Ya itu kan di lapangan juga beda gitu. UMKM udah nagih ke saya, Bu, ini Mana? kita nggak masuk ini. Ternyata kan regulasinya tidak memungkinkan mereka dihapus hutangnya. Gitu, dihapus tagihnya nggak bisa. Hapus buku juga Enggak, karena mereka udah masuk dalam pinjaman kur yang dimana sudah ada penjamin banknya. Penjaminnya itu kan ada jam kerindu. Ya. Kalau mereka macet berarti perbankan nagih ke negara, negara akan bayar 70% dari sisa utang. Oke. Tapi UMKM tetap ditagih sampai kapanpun tetap harus bayar. Hmm. Gitu, meskipun kalau 4 tetap negara sudah bantu tetap harus. Nah itu kan masyarakat nggak tahu. Iya. Gitu, makanya kemarin saya surprise juga hal yang secara peraturan kadang kita nggak dapat penafsirannya yang ini langsung dengan ketemu menteri bisa tahu. Jadi maksudnya saya nggak bisa memberi harapan palsu ya. Ya memang dinyatakan nggak bisa gitu. Artinya utangnya nggak bisa dihapus tuh, Bu? Nggak bisa, kalau kur nggak bisa. Ya, Iya iku. iya. Gimana coba utangnya UMKM nggak bisa dihapus? Ya, gitu. Aturannya karena aturannya, Bu. Aturannya. Artinya gini, Bu. Program makan bergizi gratis kan sudah diuji coba bahkan mungkin sejak pertengahan tahun 2024 Iya. gitu, dan gembar-gembornya adalah juga akan melibatkan UMKM dan semuanya. Oke. Menteri Koperasi dan UMKM waktu itu mungkin masih di rezimnya Presiden Joko Widodo. 20 Oktober pelantikan Presiden Prabowo, kita agak ngerunut tuh ya. Iya. Terus kan beberapa hari berikutnya kan pelantikan Menteri UMKM baru. Dan ini menjadi program prioritasnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Nggak ada komunikasi selama let's say November, Desember ini, Bu, untuk ngomongin ini untuk makan bergizi gratis? Enggak sih, karena kan itu kayaknya logikanya kalau sudah mulai uji coba, vendornya udah terbentuk. Pasti aturannya udah terbentuk dong. Iya, Jadi harusnya. kita dimintain pendapat setelah berjalan kan, baru itu. Saya nggak tahu kalau organisasi lain ya, tapi sepengetahuan saya teman-teman organisasi yang dekat dengan kita sih enggak sih. Di Aku Mandiri berarti belum ada 50.000 itu belum ada yang terlibat di Belum ada. makan bergizi gratis MBG. Ada. Malah sempat ditanya, Bu, kita gimana Bu, bisa nggak dibantu? Terus saya kasih linknya kan untuk daftar sebagai mitra. Nah itu mereka baru, aduh Bu, nah ya udah. Itu meskipun nanti ada yang support pendanaan, tapi kan tetap berat. Mereka harus siap gitu, harus ready dalam sekian hari kan nggak bisa juga. Terus mereka harus cari usernya juga. Misalnya proposal itu kamu sasarannya kemana? Ya, nggak ada juga, nggak ngerti juga. Iya kan itu nanti kan sekolah, ibu hamil, ya ibu menyusui kan. Itu yang menentukan pemerintah kan, Bu? Pemerintah, tapi kita bisa mengajukan proposal lokasi. Oh gitu. Lokasi sasarannya siapa kan ini baru dari sekian ini baru berapa? Iya. Belum terpenuhi semua. Belum terpenuhi. Pak Dadan juga mengatakan mungkin baru pertengahan tahun, bahkan mungkin sampai akhir tahun bisa terpenuhi semua. Dari 30.000 satuan pelaksana cuma beberapa ribu aja kan ini yang baru bergerak. Belum terlibat sama sekali ya. Belum. Ya mungkin kita bisa maklumi lah. Ini kan program besar sebenarnya, ya. Ya sebenarnya kita baik hati mengapresiasi sekali ya. karena programnya bagus, niatnya bagus untuk generasi emas nanti 2045. Tinggal ya pelaksanaannya. Kalau misalnya mau berhasil, memang negara harus mengajak semua elemen ya untuk terlibat, tidak hanya yang mampu ya dianggap mampu karena memang harus memenuhi kriteria itu pengusaha-pengusaha besar gitu, tapi juga gimana caranya UMKM itu bisa dikasih ruang gitu. Mungkin lingkupnya bisa diperkecil gitu loh. Diperkecil gimana? Ya misalnya harusnya kalau 3.000 gitu kan. Atau kalau 3.000 yang tadi solusinya dengan BUMDes gitu. Ya. Negara mungkin akan atau perbankan akan
lebih aman daripada ke personal kan pinjemin. Tapi kalau ke BUMDes kan kelihatan akan ada pantauan dari kepala desa dan sebagainya. Nah itu mungkin salah satu solusi yang bisa cepat bergerak. Karena kan ya maaf aja kalau di media itu media sosial apapun kan banyak negatifnya tentang produk makanannya, karena memang untuk bahan mentahnya aja kan pembeliannya sudah kepotong vendor. Jadi memang rantai pasoknya terlalu panjang atau gimana? Kayaknya masih panjang tuh penyakitnya Indonesia itu rantai pasoknya. Iya. Apalagi kalau misalnya kalau mau cepat lagi sekolahan kayak di luar negeri kan mereka bikin dapur. Iya, per murid itu ada berapa langsung aja masukkan. Nah, kalau nanti ibu hamil dan menyusui, ya itu RT RW kelurahan kecamatan posyandu. Nah, itu dijadikan itu gitu. Harusnya sekolah gitu. Bikin kantin sendiri semacam kantin gitu ya, Bu ya. Iya, kalau di luar negeri kan gitu. Ya bisa juga ya. Iya, itu malah mungkin menunya bisa lebih bagus ya, lebih ini. Kayak kita misalnya di dalam keluarga itu bayangin tuh 50.000 bisa untuk satu keluarga untuk 3 kali makan gitu. Kalau kita ngajuin proposal gitu bisa nggak ya kira-kira Bu ya? Bisa, cuman tetap harus masuk ke aplikasi online-nya. Gitu ya. Ini peluang cuan loh. Maksudnya gini, misalnya teman-teman kalau ada yang mau punya bisnis ini, punya kenalan di sekolah-sekolah gitu, udah kantinnya aku yang ngurus, aku bangunin. Lokasinya di mana aku bangunin. Berapa misalnya setiap hari ada 200 siswa, tiap hari masakin 200 siswa ya. Di kantin itu megang 3 sekolah aja sehari udah 600 loh. Gitu. Cuan-cuan gitu. Nggak harus kita untung kayak kita buka warung tapi kan itunya supaya anak-anak ini menjadi generasi yang bagus ya, bergizi. Itu ngambil untung 5% aja udah gede banget gede, Bu. karena kan kali dan tiap hari dan pasti terserap kan gitu loh. Karena aku tahu kalau warung itu makan dan minuman itu hampir 30% loh Bu. Kadang-kadang lebih. Kan, udah pernah saya pernah jualan itu 30% Bu. Saya jualan pecel aja untung. Nah, itu peluang itu cuan. Nah, ini nanti biar yang nonton cuan iki Bu, kan Don Cuan harus ngasih tips, ngasih cuan Bu. Ini cuan ini potensi. Cuma memang pendaftarannya harus tetap harus, karena dan kan syarat yang harus kita miliki apa Bu? Berbadan usaha, duitnya CV. CV, BUMDes, PT. Ya itu. Di luar itu susah karena badan usaha kan. Terus nanti akan ditanya punya saham berapa. Kan kalau CV pasti ada tuh pemilik sahamnya siapa. Nilai perusahaan itu penyertaan omset modal berapa, penyertaan berapa, modal berapa, kamu sahamnya berapa kan gitu. Itu harus ngisi. Gitu. Itu kalau ada CV teman saya pinjam gitu boleh Bu ya? Ya selama monggo. Kalau selama legal aja ya. Tanyakan ke. Kan kadang ada yang pinjam PT CV untuk dapat proyek ini biar dapat. Ya tergantung niatnya kita mau ini. Bu, berarti UMKM yang di bawah Aku Mandiri ini belum dilibatkan sama sekali. Karena kayaknya negara ini kan memang sebenarnya siapapun boleh terlibat asal mengikuti kriteria itu. Jadi, sayangnya 50.000 itu belum punya kriteria itu. Istilah bukan dilibatkan enggak ya, karena dia open aja. Aku ini ya bukan di pemerintah gitu. Enggak apa-apa. Ya cuman kriterianya kan susah untuk masuk. Pengen, kalau UMKM tuh pengen dari daerah-daerah pengen. Bu, dari 50.000 itu yang bisa memenuhi kriteria untuk ikut program MBG ini berapa kira-kira? Sudah didata belum? Kalau saya karena mikro mungkin nggak ada 10%. Nggak ada. Karena kita mikro ya. Lihat aja omsetnya misalnya nih setahun 2M mampu nggak untuk memenuhi ini? Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Nah makanya nggak mungkin. Ayo, berarti per bulan dia berapa omsetnya? Itu omset 150. Belum keuntungan loh. Belum keuntungan Iya, nggak bisa. 150. Mesti kecil, menengah, besar yang bisa. Sehari harus 10 juta. Hampir 10 juta. Waduh. Iya kan, nggak bisa. Es teh. Kalau 3.000. 5.000 kali 100 aja 5 juta. Aduh. 5.000. Berat Bu. Karena tapi kalau yang supplier gitu tapi tetap harus ngesup ke situ ya Bu. Kalau jadi suppliernya aja bisa kan Bu? Bisa selama vendornya, mitranya makan gratis ini BMBG-nya itu membayar ke
UMKM-nya gimana. Kalau Hmm. dia beli putus atau seminggu sekali mungkin UMKM masih bisa. Masih bisa lah, benar. Ya, tapi kalau sampai 3 bulan. Tapi itu yang mikro nggak yang bisa. di bawah Aku Mandiri ada yang kayak gitu kan Bu, jadi supplier gitu. Belum. Belum ada desa Bu. Ada. Lah piye to iki? Dapat informasi belum ada. Swear lo ya. Aduh, Loh. yang Ayo, mikro ini semoga ini- supplier ayo. Ya ayo. makanya itu harus Pemerintah, ada ayo instruksi, harus ada instruksi. Ini siapa yang berperan Bu? Kementerian UMKM atau siapa harus atau ada Pemda? peraturan. Nggak bisa. Aturannya aja belum ada. Iya belum. Enggak yang ada. jadi supplier ini loh Bu. Ya makanya harus ada PP-nya, regulasinya yang menyatakan bahwa para pelaku atau mitra dari makanan bergizi ini 40%-nya harus menyertakan UMKM dengan bukti terlampir. Nah, gitu itu baru jos. Program bagus tapi masih ruwet-ruwet ya Bu ya. Kalau enggak ya mereka nggak bisa karena memang mereka pasti dengan harga segitu dia kan butuh pembelian yang jumlah besar Iya, gitu kan. Nah itu mereka juga takut keberlanjutannya kan. Benar. Iya. Karena salah satunya adalah keberlanjutan dan Iya. kita tahu bahwa usaha mikro itu perputaran uangnya kan cepat Iya, sekali iya. dan dia problemnya untuk mencari pendanaan itu kan sulit. Saya merasakan itu. Iya. Tapi ini sudah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah. Ya sudah kita kalau ditanya udah disampaikan. Respon gitu. pemerintah? Ya nanti kita undang gitu. Tapi kan ya karena program ini kan tetap harus berjalan kan. Iya, benar. Nah, tinggal ya nggak tahu nanti evaluasinya bagaimana. Sebenarnya butuh evaluasi sih. Karena kalau seperti ini kayaknya nanti lambat ya. Ya. Akan lambat. Sejauh ini evaluasinya sangat cepat atau gimana Bu? Ya Belum ya? kita hanya ngobrol kayak gini doang. Gitu aja ya. Nah, Ya tugas media Bu ya, hanya menyampaikan ini. Tapi Iya. temuan kita di lapangan memang belum kan? belum optimal. Tapi gini, Pak Dadan pun mengakui bahwa nanti pasti akan ada blank bonteng itu kalau bahasa Indonesianya iya, apa iya, ya? iya. Ada celah-celah yang masih menjadi kekurangan yang mungkin harus dievaluasi dan Kepala Komunikasi dari Kepresidenan juga mengatakan bahwa siap menerima evaluasi dan semuanya dan ya mungkin tugas media dan kita Bu ya dari Iya, asosiasi iya, sih harus. memberikan Kita masukan niatnya yang kan untuk memberikan evaluasi, tidak untuk menjatuhkan. Bu Rini ya. meyakini bahwa program ini cukup bagus ya Bu. Cukup bagus. Harus dilanjutkan. Sebenarnya sangat bagus selama eksekusinya. Hmm. Dan benar-benar karena eksekusinya nggak merata, akhirnya maaf tampilannya makanannya kan, ya kan Iya, gitu. iya. Tapi Saya yakin Pak Prabowo mesti juga melihat itu, pasti juga dia, aduh gitu. tapi kan Pasti. ada pertanyaan nih Bu, maksud 10.000 dapat makanan bergizi seperti apa? Enggak lah, bergizi itu kan kadang kan relatif. Bergizi itu kan kalau makan wortel sama anu kan mungkin nama proteinnya cukup udah bergizi ya Bu. Cuma memang kelayakannya mungkin ya, kepantasannya mungkin ya Bu ya. Ya buahnya tapi buahnya apa ya? Buah agak mahal juga Bu. Ya, Ya. tapi kalau sebenarnya sebuah usaha ini anggap aja para mitra itu pelaku usaha yang dia punya catering. Memang kalau pertama itu nggak untung, Oke. ya. Ya. Tapi dia nanti kok berjalan 3 bulan itu sebenarnya dia harus sudah menaikkan tingkatan dari menu itu karena dia udah untung. Udah kan udah pernah usaha kan gitu. Ya. Nah kalau pertama itu memang berat Yes. gitu, Benar, karena untungnya itu untuk belanja lagi. Benar. Ya kan? Tapi kalau sudah berjalan harusnya kualitas dari makanan bergizi itu bisa naik. Oke. Ya taruhlah kalau buncis ojo mong 10 ler gitu ya. Iya kan? Iya. Mungkin dibikin apa gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, itu iya. yang mungkin kadang gitu karena maaf sekarang zaman media ya. Jadi media sosial kalau begitu udahlah gitu. Yes. Benar. Ya kalau banyak media sosial yang hanya sepotong-sepotong kita itu Iya, kadang terimanya kan nggak utuh. Iya, Bu, ya. separuh-separuh. Tapi kalau saya dulu ibu saya pelaku catering dan saya sempat terlibat juga itu memang itu problem-problem pendanaan, perputaran uangnya begitu cepat dan bagaimana meminta pelanggan. Saya pelanggannya ibu saya aja 200, 1-2 itu yang minta spesifik aja bikin pusing Bu. Iya. Apalagi kalau ini pelanggannya anak sekolah, ini nggak Maunya cocok, ini, aku nggak maunya suka ini. Iya. Minta nugget lagi, nugget. Iya. Makanya itu karena standarnya itu belum dibuat dulu. Nah, Oke. itu yang
selalu standar makanan bergizi yang harus di sekolah itu apa. Oh, oke. Nah itu harusnya gitu, menunya apa, dan harusnya sudah ada simulasi di dalam sendiri sebelum itu berjalan. Uang sekian taruhlah bikin aja 100 atau 1000 sesuai dengan itu, bisa istilah Jawanya dikepiake, dirigenke. Kalau orang Solo dilaksanakan bisa, ya gitu kan. Dicukup-cukupkan seperti apa sih gitu loh. Gitu. Misalnya oke lah kita ambil aja 4.000, 6.000 untuk belanja, atau 5.000 untuk belanja, 1.000 untuk bayar tenaga, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa dari situ, itu baru bikin standar. Terus standar kita itu juga nggak ada nih makanan sehat, misalnya gulanya. Kalau makanan sekian, gulanya berapa gram, garamnya berapa. Anak sekarang kan biasa yang fast food kan yang manis, yang iya kan, nah yang itu gurih banget. Nah harus ada juga edukasi terhadap anak itu sendiri. Nah ini harus bersamaan, nggak bisa ini makanan bergizi tapi anaknya nggak diedukasi, standar bergizinya juga masyarakat nggak tahu, makanya kok kayak gitu kan. Ya karena memang belum ada sosialisasi tentang makanan sehat, gitu kan. Itu sih menurutku itu tugasnya Menteri Kesehatan. Oh, tugasnya Menteri Kesehatan kalau itu sosialisasi itu. Tapi yang mensosialisasikan nanti Kementerian Pendidikan, Bu. Iya, termasuk minggu depan nanti kita ketemu Pak Menteri Pendidikan. Nanti kita sampaikan itu. Ibu. Saya sampaikan. Itu edukasi penting apapun. Tapi ke depan ada janji pemerintah nggak untuk menggandeng usaha mikro ini untuk menjadi salah satu mitra ataupun sub mitra lah kalau nggak itu seperti apa, Bu? Kalau statementnya Pak Prabowo kan begitu, tinggal kan di bawahnya dong tangannya Pak Prabowo, semoga bisa mengeksekusi apa yang disampaikan Pak Presiden gitu, segera gitu. Kalau atasannya udah bilang seperti itu nggak terlaksana kan ya gimana? Harusnya begitu. Saya berharap juga UMKM bisa mendapatkan merasakan perputaran ekonomi di saat daya beli masyarakat turun. Wah ini ngomong ekonomi makro ini ya. Ayo. Barang import yang masuk banyak, ya kan. Mereka berarti kan semakin nih jatuh. Nah itu menjadi peluang UMKM untuk mendapatkan penghasilan juga. Itu banyak analisa yang seperti itu bahwa di tengah daya beli yang cukup tinggi, daya beli yang turunnya cukup dalam, kelas menengahnya juga turun, terus banyak barang impor masuk, apalagi perang tarif nanti tahun ini akan mungkin terjadi, mungkin akan semakin banyak. Ya ini salah satu sebagai bantalan kelas menengah ke bawah ya Bu ya. Kesempatan UMKM untuk merasakan juga sih. Yes. Karena banyak sektor-sektor formal ketika banyak PHK juga banyak larinya di informal, terus larinya ke mikro. Ya untung-untung yang ada punya modal ke naik dikit ya Bu ya, yang kecil. Terus yang menengah kalau cuannya lebih gede lagi. Tapi yang mikro ini banyak ya. Lebih Bu, kalau dari pengamatan Ibu di luar asosiasi Aku Mandiri sebagai Bu Rini kan bergelut di UMKM ini sudah berapa tahun Bu? Dari 2016. Cukup lama, udah 8 tahun. Lebih banyak mana kelompok masyarakat yang terjun di mikro, menengah ataupun kecil? Pasti mikro dong. Mikro lebih banyak. Lapisan paling bawah karena gini. Dan ini yang paling sulit didata loh Bu ya. Kebutuhan orang hidup untuk mendapatkan pekerjaan itu berapa persen sih? Mau di negeri, mau di pemerintahan, mau di swasta, gitu. Terus yang nggak bisa, mereka larinya apa? Usaha sendiri dong. Bener. Nah, kan ke situ. Yang lowongan di itu paling 30%, 70%-nya kan wirausaha. Nah, kalau mereka mulainya enggak punya uang gede, mereka masih larinya ke ultramikro. Iya, ultramikro. Ya kan? Ultramikro baru kalau punya duit gede mikro, karena sekarang standarnya kan udah omset 2 miliar gitu. Dan itu mereka sudah dapat kemudahan banyak kan. Nah, meskipun omsetnya gede gitu. Nah, itu sih. Ultramikro, kalau ultramikro berapa, Bu? Ultramikro itu nggak ada di ada. undang-undang, nggak ada. Hanya mikro aja. Hanya mikro, kecil dan menengah. Lalu istilah ultramikro dari mana? Biasanya dalam hal misalnya akses permodalan, misalnya dia boleh pinjam maksimal 10 juta.
Itu mereka nggak boleh naik kelas, maksudnya nggak bisa pinjem di atas itu. Gitu. Tapi kan ada pinjaman-pinjaman yang berbasis online atau berbasis komunitas yang ada di Indonesia ini yang cukup membantu ya. Ada beberapa kemarin ya salah Mekar, Mekar gitu ya. Tapi kan gitu. itu kecil-kecil, nggak mungkin di atas 10 juta, Ya. nggak mungkin. Kecuali nanti mereka dikelompokkan ya, mereka dapat terus diinikan ya. Nah itu bisa. Tapi biasanya mereka dapat 1 juta, 2 juta. Nah nggak banyak organisasi yang paham hal yang begini. Ya. Gitu. Jadi kalau mau memperjuangkan pelaku usahanya, mereka tergagap-gagap juga gitu. Seharusnya kelompok-kelompok pendanaan yang kecil-kecil seperti itu, komunitas itu juga dilibatkan juga di MBG ini ya bisa itu makanya dengan cara yang tadi toh, desa yang mengelola gitu kan. Iya. Ini harus orang-orang lokal sih, karena ini kearifan lokal, karena pasti akan spesifikasinya akan berbeda-beda kan Bu ya. Memang Pak Lurah, Pak Desa ini harus. Ya harusnya toh. Harusnya ada angket juga sih sebelum pelaksanaan anak-anak apa gitu kan. Terus sudah tuh kesaring berapa kalau di luar negeri itu. Ya, di luar negeri gitu. Terus nanti dibikin menu 1 bulan. Nah kan gitu. Nah ini kan enggak. Saya nggak tahu nih di sekolah-sekolah, aku belum ngintip ke sekolah. Rencana sih saya habis ini saya pengen lihat ke sekolah yang Bu. dapat itu, pengen lihat. Ya, siapa tahu di situ Ibu kan bisa buka nih kerjasama aja sama aku kantinnya gitu. Nanti saya vendornya Bu. Ya berarti aku pribadi dong. Pribadi ya. Iya. Masanya udah selesai 60 tahun udah tinggal absen. Oh siap. Vendornya saya di dekat rumah, saya membayangkan vendor saya di dekat rumah itu ada lahan yang digunakan untuk nanam buah melon. Terus ada yang peternakan mujair, lele kan banyak. Saya di Depok Bu, itu banyak. Saya berpikir inilah nanti yang menjadi supplier. Kalau namanya tapi ternyata cuan belum gitu ya. Iya Bu, peluang cuan Bu. Iya. Nanti sekolahan teman anak saya aja itu masih punya lahan, gua tak bikin kantin aja. Itu ngajukan proposal sekolah yang belum dapat. Jadi cuan. Nah, begitu udah Bu Rini bikin tuh ngasih inspirasi cuan terus ya. Karena butuh kehadiran orang yang mampu mengeksekusi. Oke. Nah, tinggal kalau sudah tahu ajukan objeknya di mana, masuk ke online-nya itu sebagai mitra. Wah, cuannya pasti dapat. Siap Bu Rini. Makasih waktunya memberikan pandangan buat kita tentang kinerja dari kinerja atau makan bergizi gratis, kaitannya dengan UMKM ya, program makan bergizi. Tapi yang pasti makan bergizi gratis ini program cukup bagus, sangat bagus bahkan, dan kita harapkan akan terus. Namun pelibatan dari UMKM tolong dilibatin dong. Ini ternyata belum dilibatin ini. Pemerintah jangan gembar-gembar aja ya Pak Prabowo, Pak Menteri. Untuk libatin terutama kelompok-kelompok mikro, ultra mikro digandeng, dan ya syaratnya nggak usah ribet-ribet banget lah Bu ya, biar lebih gampang, biar cuannya semakin banyak. Buat regulasinya lah gitu. Pokoknya program makan bergizi gratis programnya sangat bagus. Cuma jangan dibikin ruwet, Jangan dibikin ribet lah. Jangan dibikin ribet lah. Supaya cuannya terbagi. Benar. Oke, ini tadi obrolan kita tentang MBG dengan Bu Rini. Jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Cuan terus.